Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, sudahkah kalian siap untuk belajar? Yuk persiapkan diri dulu sebelum belajar. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi yang berjudul Evaluasi Pembelajaran dalam Perspektif Kurikulum 2013 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya sendiri Agatha Alfi Dwi Tantri. Yang kedua, Anissa Mutiarosi. Yang ketiga, Ayu Sulistiana. Yang keempat, Azizah Puhunan Putri. Yang kelima, Eka Oktavia. Dan yang terakhir, Widya Putri Novita Arga. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi. Materi yang pertama, pengertian teori pendekatan saintifik. Teori pendekatan saintifik atau sering disebut dengan scientific approach adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengikuti pembelajaran konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil yang telah ditemukan. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi, menggunakan pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik. Dan di pendekatan saintifik ini diarahkan agar peserta didik dapat aktif dan peserta didik dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, berasal dari mana saja, kapan saja, dan tidak tergantung pada informasi yang searah dari guru. Dengan kata lain, bahwa guru di sini adalah sebagai fasilitator. Secara teoritik, pendekatan saintifik ini dapat dilacak pada teori-teori belajar, di antaranya yang pertama, teori Piaget yang dikembangkan oleh Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980. Yang kedua, teori belajar Brunner yang dikembangkan oleh Jerome S. Brunner. Dan yang ketiga, teori belajar Vygotsky yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 1. Untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 2. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan sesuatu masalah secara sistematik. 3. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. 4. Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. 5. Untuk mengembangkan karakter siswa sekolah bertujuan untuk membiasakan peserta didik berpikir, bersikap, serta berkarya dengan menggunakan kaidah dan langkah ilmiah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Berdasarkan kurikulum 2013 dalam Depdikbud dijelaskan bahwa proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik menyentuh 3 ranah sebagai berikut. A. Ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu mengapa. B. Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu bagaimana. C. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu apa. Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran. 1. Mengamati atau observing. 2. Menanya atau questioning. 3. Mengumpulkan informasi atau mencoba atau experimenting. 4. Menalar atau mengasosiasi associating. Dan 5. Mengkomunikasikan atau communicating.
Kegiatan pembelajaran meliputi 3 tahapan, yaitu 1. Kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal, 2. Kegiatan inti, dan 3. Kegiatan penutup. Selanjutnya, mengenal penilaian autentik. Penilaian autentik atau authentic assessment adalah bentuk yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Secara konseptual, penilaian autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar. Ketika menerapkan penilaian autentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik, guru dapat menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan nilai prestasi luar sekolah. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Tujuan penilaian autentik. Tujuan penilaian autentik diantaranya yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum disesuaikan seseorang untuk meningkatkan dalam pembelajaran baik remedial dan program penggayaan. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau penggayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Dan yang terakhir, memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Materi selanjutnya, fungsi penilaian autentik. Fungsi penilaian autentik dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi formatif, yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester, sesuai dengan prinsip kurikulum 2013. Yang kedua, fungsi sumatif, yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir semester 1 tahun pembelajaran atau masa pendidikan di satuan pendidikan. Hasil dari penentuan keberhasilan ini digunakan untuk menentukan nilai rapor, kenaikan kelas, dan keberhasilan belajar satuan pendidikan seseorang peserta didik. Baik, di sini saya Ayu Sulistiana, NPM 001, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan khusus dari guru, diantaranya sebagai berikut. Pertama, keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, dan menulis laporan. Kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Originalitas atas keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik. Selanjutnya, penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio. Kedua, guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Ketiga, peserta didik, baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau di bawah bimbingan guru, menyusun portofolio pembelajaran. 4. Guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik pada tempat yang sesuai, disertai catatan tanggal pengumpulannya. Kelima, guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. Jika memungkinkan, guru bersama peserta didik membahas bersama dokumen portofolio yang dihasilkan. Keenam, guru memberi umpan balik kepada peserta didik
atas hasil penilaian portofolio. Nama Widya Putri Novita Arga, NPM 126. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kita, yaitu penilaian tertulis. Tes tertulis terdiri atas memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban terdiri atas pilihan ganda, pilihan benar salah, ya tidak, menjodohkan, dan sebab akibat. Mensuplai jawaban terdiri dari isian atau melengkapi jawaban singkat atau pendek dan uraian. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai, menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipahami. Tes tertulis berbentuk esai biasanya menuntun dua jenis pola jawaban, yaitu jawaban terbuka extended response atau jawaban terbatas restricted response. Hal ini sangat bergantung pada bobot soal yang diberikan oleh guru. Tes macam ini memberi kesempatan pada guru untuk dapat mengukur hasil belajar peserta didik pada tingkat yang lebih tinggi atau kompleks. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.